Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Bebek 57. Sahabat, kali ini saya akan menjelaskan ya tentang wirausaha bebek dari hulu ke hilir yang akan saya kemas dengan 30 episode. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang bebek semi intensif, yaitu episode yang ketiga. Oke teman-teman. Oke teman-teman, yang kandang ini namanya bebek full intensif ya. Ini namanya full intensif. Mungkin akan kita bahas episode yang keempat teman-teman. Ini full intensif, jadi kandangnya full tertutup ya teman-teman. Kandangnya full tertutup, tidak ada tempat bermain. Beda dengan kandang yang ini ya sahabat, ini kandang semi intensif. Jadi ada kandang tempat tidur dan bertelur, dan juga ada kandang tempat bermain ya. Kebetulan ini bebeknya belum dikeluarkan ya, masih di kandang, tapi itu terlihat ya tempat bermainnya ada. Jadi bedanya semi intensif itu ada kandang buat tidur dan bertelur, dan juga ada kandang tempat bermain. Dan untuk yang full intensif itu full tertutup ya, full tertutup, tidak ada tempat bermain. Oke sahabat, akan saya jelaskan ya. Jadi bebek semi intensif itu, kalau di daerah saya seperti di daerah Banten ya, biasanya itu pakannya itu yang ada di daerah sekitar, yaitu ada yang pakannya dengan full nasi limbah, dan juga ada yang kepala udang. Karena di sini daerah pabrik ya, jadi banyak makanan limbah yang murah harganya ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya nanti akan saya jelaskan ya. Begini sahabat ya, untuk bebek semi intensif kelebihannya berarti yang pertama itu kandangnya sederhana ya, murah, karena kandangnya cuma ada setengah, yang setengahnya lagi terbuka ya. Jadi itu udah suatu keuntungan ya, beda dengan bebek yang full intensif. Dan juga dari segi makanan, biasanya memanfaatkan pakan yang ada di daerah sekitar. Dan untuk bebek angon biasanya banyak juga yang dibikin semi intensif dengan pakan seperti sagu ya, atau singkong. Jadi bebek semi intensif itu bisa diminimalisir pakan, dan juga bisa memanfaatkan pakan yang ada di daerah sekitar. Oke lanjut sahabat. Dan untuk bebek semi yang pakannya nasi limbah, biasanya menurut pengalaman saya itu produksinya nggak bisa maksimal ya, paling sekitar 50%, bahkan 40%. Tapi dari segi keuntungan sudah untung ya, karena pakannya yang sangat murah ya. Nah di sini ada kenaikan produksi itu saat kemarau ya. Di saat kemarau panas itu bebek dengan pakan nasi limbah itu bisa produksi sekitar 70%.
Dan kenapa bebek semi intensif dengan pakan nasi limbah gak bisa produksi dengan maksimal? Karena pakan tersebut hanya mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Jadi dalam 1 tahun aja bebek semi intensif dengan pakan nasi itu bobotnya udah bisa mencapai 2 kilo dalam 1 ekor ya, karena karbohidrat yang berlebihan. Dan kekurangannya untuk bebek semi intensif dengan pakan nasi, kekurangannya di saat musim hujan yang terus-terusannya ekstrim, itu produksi bisa sangat turun drastis, bahkan bisa sampai 0 ya. Kelebihannya itu di saat musim panas bisa produksi sekitar 70%, dan kekurangannya itu di saat musim hujan ekstrim, produksi bisa 0 ya sahabat ya. Dan beda dengan bebek semi intensif dengan pakan kepala udang. Dengan pakan kepala udang produksi bisa maksimal, bisa stabil di 70%, bahkan bisa 80% ya. Dan di angka di bawah standar itu 50-60% produksi ya. Kenapa? Karena pakan udang tersebut mengandung protein yang sangat tinggi, yaitu sekitar 35-40% protein dengan keadaan basah ya. Jadi di situ proteinnya yang berlebihan itu bisa dipakai untuk energi ya teman-teman. Jadi bebek dengan pakan kepala udang itu tidak gemuk, karena pakan yang dikonsumsi itu proteinnya tinggi, dan ketika butuh energi bisa mengambil ke protein ya sahabat ya. Jadi kelebihan di pakan kepala udang itu bisa produksi sampai 80% dan bisa standar di 70%. Dan kekurangannya di saat pabrik tutup biasanya stok kepala udang itu kosong, dan juga di saat musim hujan ekstrim, karena kandangnya semi intensif, itu akan turun drastis, bisa mencapai 20%, bahkan sampai 0%. Oke sahabat. Ngopi dulu kopi hitam tanpa gula. Oke lanjut sahabat. Untuk yang full kepala udang biasanya masih dipadukan dengan pakan yang lain ya sahabat ya. Biasanya masih dipadukan dengan nasi aking atau dengan mie limbah kering, itu sebagai sumber karbohidrat ya sahabat ya. Jadi biasanya kalau pagi kasih pakan nasi kering atau mie kering, dan sore atau siangnya itu dikasih pakan kepala udang. Nah disitu produksi bisa maksimal ya, karena karbohidratnya cukup dari nasi aking dan mie kering atau mie kering, dan juga proteinnya cukup. Jadi untuk bebek pakan kepala udang itu bisa produksi dengan maksimal. Dan ketika saya melihat ke kandang, saya biasanya sarankan di musim kemarau itu saya sarankan dikasih hijauan ya. Hijauan itu gunanya untuk menambah protein dan juga untuk mempertebal cangkang telur, dan juga kadang ada yang bisa bikin merah telur. Tapi cuman ada beberapa hijauan yang saya sarankan ya, yaitu 1 eceng gondok, yang kedua mata lele, yang ketiga azolla. Saya sarankan cukup 3 saja ya untuk hijauan, karena hanya itu menurut pengalaman saya yang proteinnya bagus ya. Kalau yang lain seperti sayur-sayuran pasar yang nggak jelas itu biasanya cuman membuat kandang kita itu menjadi becek dan bau ya sahabat.
Oke sahabat, udah jelas ya. Jadi keuntungan dan kelebihannya, kekurangan dan kelebihannya di bebek semi intensif itu udah jelas ya. Untuk yang pakan nasi limbah itu murah ya nasinya, walaupun produksinya 50% udah untung, dan kandangnya juga murah. Dan kekurangannya atau kerugiannya itu di saat musim hujan ekstrim, itu biasanya bebek bisa off produksi ya, dan antisipasinya biasanya dijual ya sahabat. Kalau sudah seperti itu biasanya dijual. Dan untuk yang semi intensif dengan pakan kepala udang, produksinya itu bisa nyampe 80% ya, dengan pakan kepala udang dan juga nasi kering atau mie kering. Dan kekurangannya juga di saat nanti ada musim hujan ekstrim, produksinya juga bisa off, dan di situ biasanya kalau peternak pintar itu dijual ya, karena produksinya sudah tidak maksimal. Oke, udah jelas ya sahabat ya. Oke sahabat, sepertinya pembahasan tentang bebek semi intensif sudah selesai ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan juga ada antisipasinya. Dan untuk mengenai masalah pakan apa saja yang bisa dan baik dikonsumsi untuk bebek, itu apa saja, nanti kita akan dijelaskan di sesi selanjutnya, di episode yang mungkin yang berapa, yang ke-6 ya mungkin. Dan sahabat harap bersabar ya, karena semuanya itu harus melalui proses yang baik dan benar. Berternak itu tujuannya kita untuk mencari keuntungan ya, mencari penghasilan dari kita berternak bebek, bukan buang-buang uang di kandang bebek. Jadi sahabat harap bersabar. Untuk episode selanjutnya nanti besok episode keempat itu nanti akan saya bahas tentang bebek full intensif. Nah setelah itu baru saya bikin pakannya apa saja yang bisa dikonsumsi dimakan oleh bebek dan baik, dan juga cara meracik pakan nanti ada episode yang selanjutnya. Oke sahabat, dan untuk memajukan atau mengembangkan channel saya ini, teman-teman silahkan di subscribe ya, subscribe, like, komen, dan apabila video ini menurut sahabat bagus, silahkan dibagikan ke media sosial biar peternak pemula itu bisa cepat menemukan channel ini, dan tentunya dengan harapan berhasil ya sahabat ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya. Salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.